Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, karunia, anugerah. Segala apa yang kita rasakan ini adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa wajib kita syukuri. Bersyukur dalam bentuk mentaati perintah Allah, menjalankan semua perintahnya semaksimal mungkin, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang tidak hanya membuat kepemimpinan dirinya yang agung, yang mulia, yang utama, tapi juga mendidik umat manusia, mendidik generasi utama, generasi terbaik dari para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang dibanggakan, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat, menjadi umat yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini berarti apa ini temanya? Sirah sahabat. Nah, kita akan memulai pembahasan baru, yaitu sirah, sejarah hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat inilah mereka yang sezaman, yang mengiringi, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka, bahagia, dalam keadaan duka, dalam keadaan sengsara, yang ada keberadaan mereka lah ketika Al-Quran ini diturunkan. Mereka berada di zaman itu sehingga mereka belajar langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dididik, diasuh, ditarbiyah secara langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, menjadi generasi yang terbaik yang pernah ada di zamannya. Kalau kita mau mempelajari sirah para sahabat, maka tentu yang utama adalah orang-orang mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para khulafa ar-rasyidun, para khalifah setelahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Baru kemudian kita mempelajari sahabat-sahabat, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berjuang membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin berarti malam ini kita membahas tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mungkin enggak selesai ya. Pembahasan mungkin sampai sebelum dia masuk Islam, hanya sekitar latar belakangnya saja. Kehidupan para sahabat Nabi ini, gak ada sahabat Nabi
yang namanya itu disebut di dalam Al-Quran, kecuali hanya satu saja. Kecuali hanya satu saja, yaitu sahabat Zaid. Begitu istimewanya dia. Tapi tentu manusia yang paling mulia, yang paling utama setelah Nabi kita, generasi setelahnya, di luar derajat para Nabi adalah sahabat itu yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sepenting, seutama Abu Bakar As-Siddiq, setingkat Umar bin Khattab, yang ceritanya, kisahnya itu banyak diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi tidak pernah disebutkan namanya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, para sahabat-sahabat yang lain nggak ada disebut namanya, kecuali sahabat Zaid bin Harithah disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke berapa ini? 27. 37. Nah, 37. Falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina kharajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ini berkaitan dengan hukum ketika Nabi SAW menikahi mantan istrinya Zaid. Sedangkan masyarakat jahiliyah waktu itu menganggap Zaid ini adalah anak angkat Nabi SAW. Maka orang-orang membicarakannya atau ada yang mencelanya dari orang-orang kafir. Muhammad ini menikahi istri dari anaknya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya kedudukan anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Tidak boleh diberikan nasab dari abahnya, dari bapak angkat. Anak adopsi ini tidak boleh mengikuti nasab dari ayah angkatnya. Dia hanya anak angkat, maka hukumnya berbeda. Dia hanya anak asuh saja, tidak berubah nasabnya dan tidak mendapat warisan. Nah, jadi nama-nama sahabat tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali satu, yaitu Zaid bin Harithah ini. Nah, kisah Abu Bakar As-Siddiq ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran tanpa menyebut namanya. Yang paling fenomenal adalah di surah At-Taubah ayat 40. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajal ladina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, illa tansuruhu, kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad SAW, kalian tidak mengakuinya, tidak mendukungnya, tidak membantu, tidak menolongnya, illa tansuruhu, kalau kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullah, maka Allah yang akan menolong nabinya, Nabi Muhammad SAW. Id akhrajal ladina kafaru saniyasnaini, ketika orang-orang kafir itu mengusirnya dari Makkah
orang-orang kafir Quraisy, maka dia hijrah bersama sahabatnya ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tsaniyatna, ini hanya 2 orang. Idhuma fil ghar, ketika dua-duanya sedang berada di gua Saur, bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang mencari itu masuk ke dalam gua. Nabi bersembunyi di bagian bawahnya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, seandainya mereka menengok ke bawah, ke arah kaki mereka, kita akan ketahuan. Kalau ketahuan habis kita, dikepung, dikeroyok." Maka Nabi SAW menjawab kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq ini, idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka Nabi menjawabnya, jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersama kita, bersama orang-orang yang memperjuangkan dakwah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan memperkuatnya, membantunya, mendukungnya dengan bala tentara yang tidak dilihat oleh mereka. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu sufla, di bawah, rendah, hina. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, syariat Allah, dialah yang tinggi, yang mulia. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha maha perkasa, maha bijaksana. Ini di surah At-Taubah ayat 40. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Abu Bakar As-Siddiq di surah Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan wasayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari neraka ini orang-orang yang paling bertakwa. Abu Bakar As-Siddiq paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, dialah orang yang menginfakkan hartanya, memberikan hartanya, yatazakka, ingin membersihkan dirinya sendiri. Zakat itu membersihkan harta, membersihkan diri orang yang mengeluarkan zakat. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, tidak ada seorang pun yang diberikan nikmat olehnya kemudian diharuskan membalas. Abu Bakar As-Siddiq kalau bersedekah, memberikan bantuan, memberikan hartanya, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda, dan kelak dia akan ridha, akan senang dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga bagi orang-orang yang menolong. Ini pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 22.
Dan janganlah enggan, jangan sungkan, janganlah ragu, jangan eman-eman. Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta di antara kalian dan kelapangan rizkinya untuk an yu'tu ulil kurba, untuk memberikan nafkah, menyantuni, menafkahi ulil kurba, orang-orang terdekatnya, kerabatnya, wal masakina, dan orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka itu memaafkan dan mengampuni. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka, kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini berkaitan ketika hadisul ifki. Ada orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu berselingkuh. Kejadian hadisul ifki. Aisyah siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara yang menyebarkan berita bohong ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang selalu diberi nafkah, disantuni, dijatah kebutuhannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, disantuni, diberi nafkah, tapi balasannya justru menyebarkan berita bohong terhadap putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, menuduh dengan tuduhan yang sangat kecil. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika telah jelas ayat yang menjelaskan bahwasannya putrinya tidak bersalah, dia marah kepada orang ini, saudaranya ini yang selama ini dia santuni, dia nafkahi, malah membuat berita bohong, menyebarkan berita bohong. Maka dia stop santunannya, jatahnya, nafkahnya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sungkan, janganlah kamu ragu untuk menyedekahkan hartamu kepada kerabatmu. Maka di sini diberitakan fal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia mengampuni, memaafkan. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka memaafkan, mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian setelah turun ayat ini, Abu Bakar menyantuni kembali, memberikan nafkah kembali, berbuat baik kepada orang yang telah mencederai amanah ini, mencederai kebaikannya selama ini. Nah, ini ayat-ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa menyebut namanya. Ini kemudian tadi tentang surah At-Taubah ayat 40 ini di dalam Al-Qur'an disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam hadisnya Nabi menjawab, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Apakah kamu tidak percaya wahai Abu Bakar, kita dua orang di sini, tapi Allah lah yang ketiga, yang selalu menjaga kita, yang selalu membantu kita. Nah, kemudian Nabi memuji Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, innallaha ba'atsani ilaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian, pada bangsa Arab waktu itu. Fakultum kadzabta. Kalian sebagian besar orang-orang Quraisy mengatakan kadzabta. Kamu dusta, kamu bohong, kamu bukan nabi, kamu bukan utusan Allah.
Sedangkan Abu Bakar, waqala Abu Bakar, shadaqa. Kamu benar wahai Muhammad. Aku percaya kamu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dan dia memberikan harta dan jiwanya seluruhnya untuk membantu dakwahku, percaya kepada ajaranku. Fal antum tariku li sahibi. Apakah kalian meninggalkan sahabatku yang tercinta ini? Fal antum tariku li sahibi. Apakah kalian meninggalkan sahabatku ini? Tidak percaya dengannya, tidak menghormatinya. Dialah satu-satunya sahabat yang mengimami para sahabat yang lain, menggantikan Nabi SAW ketika beliau sakit, ditunjuk langsung oleh Nabi SAW. Ketika menjelang wafatnya, ketika Nabi dalam keadaan yang sakit yang sangat berat, tidak bisa mengimami para sahabat, dia memerintahkan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Orang-orang itu senantiasa nunggu, diam di Masjid Nabawi untuk menunggu kedatangan Nabi SAW untuk mengimami sholat. Lalu saking lamanya menunggu nggak datang-datang karena Nabi sudah sakitnya sangat berat, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal ketika awal pertama kali dia diangkat menjadi khalifah. Pidatonya, amma ba'du ayyuhan nas fa inni qad wulitum alaikum walastu bi khairikum. Amma ba'du, wahai manusia, fa inni qad wulitu alaikum. Sekarang aku sudah diangkat menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Sahabat yang paling mulia, paling dekat dengan Nabi, paling senior, paling awal masuk Islam, tapi tetap mempunyai sifat kerendah hatian. Walastu bi khairum, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku berbuat baik, berbuat benar, maka bantu aku, kuatkan aku, tolong aku. Wa in asatu faqawwimuni, kalau aku berbuat salah, melenceng, menyimpang dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqawwimuni, ingatkan aku, koreksi. Jangan kalian membenarkanku kalau aku salah. As-sidqu amanah, kejujuran itu amanah, tanggung jawab. Wal kadhibu khiyanah, dan kebohongan itu khianat, pengkhianatan. Wadh-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta uriha alaihi haqqahu insyaallah. Orang yang paling lemah di antara kalian adalah paling kuat haknya di dalam pandanganku. Kalau dia teraniaya, terdolimi, sampai aku penuhi hak-haknya, kembalikan hak-haknya yang telah dirampas. Walaupun dia orang lemah, dia paling berhak, paling kuat menurutku untuk dikembalikan hak-haknya. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi hatta akhudal haqqa minhu insyaallah. Dan orang yang paling kuat di antara kalian itu lemah, paling lemah dalam pandanganku. Kalau dia zalim, sampai aku ambil hak orang lain yang dia ambil, aku kembalikan kepada yang berhak insyaallah. La yada'u qaumun al-jihada fi sabilillahi illa darabahumullahu bidzulli. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali akan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan. Wala tasyi'ul fahisyata fi qaumi qattun illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah suatu kekejian, kemaksiatan, kemungkaran itu menyebar, merajalela bagi suatu kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bala, musibah,
kepada seluruh umat tersebut. Atiuni ma ata'tullaha wa rasulah. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Kalau aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak wajib untuk taat kepadaku. Ini ucapan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Keutamaannya, kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita akan mengenalnya dari yang pertama, namanya. Ada yang tahu namanya? Nah, Abu Bakar itu namanya siapa? Abu Bakar itu kan kunyah. Kemudian ada lakob. Lakobnya As-Siddiq, julukan. Kunyahnya Abu Bakar, bukan namanya. Namanya siapa? Namanya itu Abdullah. Nama bapaknya Abi Quhafah. Abi Quhafah itu juga kunyah, kan Abi Quhafah. Dia Abi Quhafah ini namanya Utsman. Yang nama bapaknya sebenarnya Utsman, tapi disebut kunyah juga Abi Quhafah. Jadi dia Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dari Murrah ini kakeknya. Dari urutan ke-6 ke atas dia ketemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Kunyahnya, kunyah itu Abu siapa? Nah, ini nama kunyahnya Abu Bakar. Dan kunyahnya ini yang lebih melegenda, lebih terkenal daripada namanya. Lebih masyhur. Bakrun itu apa? Kalau bikrun itu perawan, bikrun. Kalau bakar itu bakar itu apa? Onta jantan yang muda. Onta jantan yang kuat, yang muda. Nah, lakopnya As-Siddiq yang terkenal. Yang yang sangat percaya. Sangat percaya. Bukan as-sidqu. As-sidqu itu kejujuran. As-sadiq orang yang jujur, yang benar. Siddiq yang membenarkan. Di Al-Quran semuanya disebut ini. Ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Sedangkan as-siddiq wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, siddiqin, orang yang paling percaya, sangat beriman. Ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit, kemudian balik lagi turun ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi dalam satu malam. Keesokan harinya Nabi menceritakan itu kepada orang-orang Quraisy di Mekah, karena Nabi belum hijrah. Maka orang-orang kafir semakin ingkar, ngarang lagi ini Muhammad, ada apa lagi ini, bohong lagi ini. Karena itu kejadian yang tidak masuk akal di zaman itu. Karena perjalanan dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, itu normalnya kalau menempuh dengan perjalanan dengan kendaraan unta,
atau kuda atau yang lainnya, sebulan itu berangkat, balik lagi sebulan, 2 bulan. Kalau sekarang ya mungkin sudah normal, naik pesawat paling berapa, 1 jam 2 jam. Tapi zaman dahulu itu perjalanan satu bulan, maka sangat tidak masuk akal. Nah, orang-orang yang kafir semakin ingkar, semakin menghina, semakin melecehkan Nabi, mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kejadian itu. Nah kemudian mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah dengar berita dari temanmu itu, sahabatmu itu? Apa dia bilang? Dia katanya pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi, pulang itu dalam waktu 1 malam. Subuh sudah nyampe di Mekah. Kamu percaya omongan seperti itu? Kalau itu benar dia ucapkan, aku percaya. Bahkan aku lebih percaya terhadap berita yang lebih dahsyat dari itu. Yaitu apa? Berita tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat yang belum pernah ada orang melihatnya. Apalagi sekedar perjalanan ke Masjidil Aqsa yang orang-orang sudah pernah bisa sampai ke sana. Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti benar, saya percaya. Maka disebut As-Siddiq. Kemudian yang lain Atik. Atik itu yang dibebaskan. Ini julukan kedua. Atik itu bahkan ada yang menyebut ini adalah penamaan dari ibunya. Karena apa? Anak-anak laki-laki dari keluarga Abu Bakar ini semuanya meninggal di waktu kecil. Maka Abu Bakar waktu kecil itu dibawa ke Ka'bah dan diucapkan, ya Allah, jadikanlah dia Atik, yang kamu bebaskan, kamu selamatkan dari kematian. Tapi Atik di sini dalam makna setelah Islam, yaitu dia yang orang yang diselamatkan dari api neraka, yang dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga Al-Awwah, penyantun, orang yang lemah lembut. Kalau Umar bin Khattab itu terkenal dengan ketegasannya, Abu Bakar terkenal dengan kelemah lembutannya. Walaupun dia juga tegas ketika dalam hal-hal yang membutuhkan ketegasan. Nah, ini sifat dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita akan melihat kapan beliau dilahirkan. Jadi ada yang mengatakan, atau para ahli sejarah mengatakan, selisih antara umur Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW adalah 2 tahun lebih sedikit, tidak sampai 3 tahun. Jadi dia dilahirkan jadi 2 tahun lebih beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para ulama mengatakan dia lahir hanya beberapa tahun. Kalau dalam bahasa kita itu masih sepantaran, sama seumuran, karena selisihnya hanya 2 tahun lebih sedikit. Nah, ini kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita akan lihat keluarganya. Nah, azan dulu? Azan dulu? Habis itu kita lanjutkan. Bismillah, kita lanjutkan. Kita akan melihat dari sisi keluarganya. Ini termasuknya keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini bisa dikatakan ya walaupun ada kekurangan termasuk lengkap lah, komplit. Kenapa? Karena semuanya ada
4 generasi itu masuk Islam semua sebagai sahabat. Yang pertama adalah bapaknya, yaitu Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bapaknya Abu Quhafah. Dia ini dari awal gak mau masuk Islam. Masuk Islamnya kapan? Di Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun ke-8 Hijrah. Berarti umur Nabi berapa itu? Sekitar 60 tahun lebih. Berarti Abu Bakar ya 60 kurang sedikit lah. Berarti bapaknya berapa? Sekitar 80-an atau lebih. Jadi masuk Islam di akhir-akhir, tapi tetap masuk Islam. Karunia sangat luar biasa. Ini bapaknya. Ketika Fathu Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah, penaklukan Mekah. Gak ada perlawanan sama sekali. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjemput ke rumahnya. Bapaknya waktu itu sudah buta, gak bisa melihat, udah tua, renta, rambutnya udah putih semua, jenggotnya putih semua. Jadi dia mengambil bapaknya ini, dia jemput, dia tuntun menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didudukkan oleh Nabi di depan Nabi. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Halla tarakta syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi fihi." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bawa orang tua renta ini menghadapku? Biarkan saja dia di rumah, aku yang akan mendatanginya. Inilah tawaduknya Nabi SAW. Karena hubungan baiknya dengan Abu Bakar sampai menghormati ayahnya, walaupun dia belum masuk Islam. Maka didudukkan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ditawarkan kepada bapaknya Abu Bakar ini, aslim, masuk Islam lah. Maka dia masuk Islam. Tapi Abu Bakar sama bapaknya ini meninggalnya nanti lebih duluan Abu Bakar. Jadi sangat tua sekali. Dia ada yang mengatakan umurnya sampai 97 tahun. Wafatnya setelah Abu Bakar Siddiq. Nah, ini bapaknya. Kemudian ibunya Ummul Khair Salma bintu Sahr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Quraisyah. Ummul Khair Salma. Ibunya ini dari awal masuk Islam. Beda dengan bapaknya. Jadi dia termasuk orang-orang generasi pertama yang masuk Islam. Ketika Nabi masih berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ummul Khair Salma binti Sakhr. Ini ibunya Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islamnya awal-awal. Nah, kemudian saudara laki-lakinya. Nah, saudara laki-lakinya itu bapak dan ibunya. Sekarang saudara laki-lakinya, dia punya 2 saudara laki-laki, yaitu Mu'tak dan Utaik. Maka tadi julukan Abu Bakar Atik. Nah, ini saudaranya ini Mu'tak dan Utaik. Utaik ini tasghir, versi kecil. Kalau Junaid. Nah, ini 2 saudaranya ini diriwayatkan dia tidak sampai dewasa. 2 saudara laki-lakinya ini meninggalnya waktu kecil. Jadi tidak menangi Islam.
Kemudian saudara-saudara perempuannya. Kalau tadi saudara laki-lakinya nggak ada yang masuk Islam karena meninggal di waktu kecil. Nah, saudara-saudara perempuannya Ummu Furwah ini sahabiyah, masuk Islam. Kemudian Ummu Amir, saudara perempuannya, masuk Islam juga. Menikah dengan Amir bin Abi Waqqas dan melahirkan Sofiyah binti Amir bin Abi Waqqas. Yang ketiga, saudara perempuannya Quraibah, sama sahabiyah, masuk Islam juga. Jadi definisi sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi sampai dia itu punya kesadaran atau ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun belum sampai balik menangi Nabi dan masuk Islam. Nah, namanya itu sahabat, dan sampai meninggalnya masuk Islam. Kalau murtad tidak dinamakan sahabat. Nah, dinamakan sahabiyah karena dia masuk Islam. Yang ketiga tadi Quraibah. Nah, ini tiga saudara perempuannya, saudari perempuannya, tiga-tiganya masuk Islam menjadi sahabiyah. Nah, kemudian istri-istrinya. Istri yang pertama adalah Qutailah bintu Abdul Uzza Al-Quraisyah Al-Amiriyah. Inilah yang melahirkan Abdullah, anaknya Abu Bakar, nanti namanya ada yang Abdullah, dan Asma binti Abu Bakar. Nama ibunya ini Asma ini adalah Qutailah. Tapi sudah diceraikan oleh Abu Bakar ketika zaman jahiliyah. Sudah diceraikan dan dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Makanya ketika Nabi sudah di Madinah sudah menang, ini Qutailah ini mengunjungi siapa? Anaknya Asma binti Abu Bakar untuk silaturahim. Maka Asma ini tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," nah ini Aisyah ini berarti saudaranya Asma tapi lain ibu. Satu ayah dari Abu Bakar, tapi beda ibu. Dia memerintahkan kepada Aisyah, "Aisyah, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah boleh aku menerima ibuku?" Dia dalam keadaan musyrik. Maka Nabi memerintahkan, "Na'am, sili ummaki." Sambunglah silaturahim dengan ibumu. Itu wajib, walaupun dia musyrikah, belum masuk Islam. Nah, ini jadi ibunya Asma ini, istrinya Abu Bakar, yaitu Qutailah ini tidak masuk Islam dan diceraikan di waktu masih jahiliyah. Kemudian yang kedua istrinya adalah Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir bin Abdu Syams. Inilah ada yang menyebut namanya Zainab, ada yang menyebut namanya Da, karena kunyahnya Ummu Ruman. Nah, ini dia masuk Islam dan hijrah bersama Abu Bakar ini. Dan lahir darinya yaitu Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Lahir dari siapa? Ummu Ruman ini, Abdurrahman dan Aisyah. Berarti ini ibunya Aisyah radhiyallahu anha, dia masuk Islam. Yang ketiga Asma bintu Umais bin Ma'ad bin Haris bin Al-Haris bin Taim Al-Khasamiyah. Ini juga sahabiyah, dia masuk Islam, ikut hijrah. Dulu ini adalah istrinya Ja'far bin Abu Thalib. Siapa? Asma bintu Umais ini dulu istrinya Ja'far bin Abu Thalib.
Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Ali bin Abu Thalib. Ini dua ini, sepasang suami istri ini yang hijrah ke Habsyah. Lalu balik lagi ke Madinah ketika Nabi SAW selesai perang Khandaq. Tapi kemudian Ja'far ini meninggal dunia radhiyallahu an, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dia ada ada anaknya dari Abu Bakar. Dia ada anaknya Abu Bakar, melahirkan namanya Muhammad bin Abu Bakar. Lahirnya Muhammad ini nanti kita bahas ketika membahas nama anak-anaknya, itu di Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian keempat istrinya adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair Al-Khazrajiyah Al-Ansar. Ini perempuan Ansor yang dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika hijrah ke Madinah. Nah, darinya ada lahir Ummu Kulsum, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir istrinya adalah Ummu Bakar. Ini tidak ada yang meriwayatkan siapa namanya karena kunyahnya Ummu Bakar. Dia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diceraikan dan dinikahi oleh namanya hampir sama. Namanya Abu Bakar As-Shaddad bin Al-Aswad. Nah, jadi diceraikan oleh Abu Bakar, dinikahi oleh namanya Abu Bakar juga. Nah, ini istri-istrinya. Sekarang anaknya. Ini pembahasan terakhir sampai anak-anaknya saja. Yang pertama Abdurrahman. Dia ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anhumah. Abdurrahman dari sama-sama ibunya dari Ummu Ruman. Abdurrahman ini sama, dia masuk Islamnya agak terlambat. Dia di perang Badar dan perang Uhud itu di barisan orang kafir. Jadi dia berhadapan-hadapan dengan bapaknya di perang Badar, perang Uhud. Baru masuk Islam kemudian dan bagus keislamannya. Ada yang mengatakan dia masuk Islamnya di perjanjian Hudaybiyah, berarti tahun ke-6 Hijriah. Nah, ini adalah Abdurrahman. Yang kedua, ini anak laki-laki Abdullah, ya ini saudaranya Asma dari ibunya Qutailah tadi yang tidak masuk Islam. Dia lebih dulu masuk Islam. Ini masih kecil ketika Abu Bakar dan Nabi SAW hijrah. Pemuda, masih belum besar. Ketika Nabi dengan Abu Bakar itu bersembunyi di goa. Ini Abdullah ini yang mensuplai, membawakan makanan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW, dan mencari berita ketika siang hari, mendengar berita dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian malamnya dia ke sana, ke gua kepada Nabi dan Abu Bakar, membawakan makanan dan menceritakan apa yang terjadi, kabar yang terjadi di Mekah. Yang ketiga Muhammad tadi. Muhammad tadi yang dari Asma binti Umais, yang dulu Asma ini istrinya Ja'far bin Abu Thalib. Nah, kemudian ketika dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia melahirkan Muhammad. Nah, Muhammad ini lahirnya tahun ke-10 Hijriah. Jadi di Haji Wada. Maka kalau seperti ini tidak disebut, ada yang tidak menyebutnya sebagai sahabat. Kenapa? Karena Nabi SAW itu wafat tahun ke-11 Hijriah.
Dia itu menangi Nabi, ibaratnya melihat Nabi, tapi umurnya masih 1 tahun, kan belum bisa berpikir, belum ibaratnya menyatakan keislaman atau percaya atau menyadari atau mendengar ucapan dan mengingat ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menangi, pernah melihat, tapi tidak, ada yang mengatakan tidak termasuk definisi sebagai sahabat karena masih kecil. Berarti umur 1 atau 2 tahun Nabi sudah meninggal dunia. Nah, ini Muhammad. Sayangnya nanti Muhammad ini termasuk orang-orang yang mendemo Utsman bin Affan. Dia ini yang melompat mendatangi kamarnya siapa? Utsman bin Affan ketika sedang membaca Al-Quran, ketika para pendemo itu masuk ke rumahnya, mendobrak rumahnya, dan di situ peristiwa terbunuh Utsman bin Affan. Tapi dia bukan termasuk pembunuhnya. Tapi kemudian dia mungkin tobat dan diserahi tugas oleh Ali bin Abi Thalib di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat ini, dari 4 ini putri-putrinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Ini paling tua. Inilah yang membantu. Nah, ini disebut Datu Nitokoini, karena dia membelah sabuknya, ikat pinggangnya menjadi 2. Yang satu dijadikan ikat pinggang, yang satu untuk membawa bekal makanan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ayahnya ketika hijrah. Nah, ini namanya Asma binti Abu Bakar. Istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kelima Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-11 ke-11 kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikumpuli ketika tahun pertama di tahun hijrah. Yang keenam Ummu Kulsum. Nah, ini istrinya dari Habibah, ibunya Habibah. Nah, binti Kharijah. Nah, ini ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, ini ibunya sedang hamil. Jadi dia tidak menangi bapaknya. Dan dia tidak termasuk sahabat karena tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tutup dengan ini keistimewaan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi keluarga, ada 4 generasi dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, semuanya sahabat. Apa yang dimaksud 4 generasi? Yaitu misalnya kakek, anak, cucu, buyut. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Quhafah, dia kan masuk Islam. Berarti dia sahabat. Karena sampai meninggalnya dia masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya di tahun di Fathu Makkah, tapi dia masuk Islam, maka disebut sahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq anaknya, 2 generasi. Kemudian anaknya Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar, istrinya Az-Zubair bin Awam. Jadi kakek, anak, cucu. Anaknya Asma yaitu Abdullah bin Zubair bin Al-Awam. Nah, berarti kan ini buyutnya dari Abu Quhafah. Dia sahabat. 4 generasi ini menjadi sahabat. Orang yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Percaya kepada Nabi SAW. Nah, ini. Kemudian ada lagi dari jalur yang lain, yaitu Abu Atik, yaitu yang Muhammad tadi. Tapi Muhammad sebagian tidak mendefinisikannya sebagai sahabat, karena dia lahir tahun ke-10 Hijriah. Muhammad tadi adalah anaknya, ada Muhammad bin Abdurrahman. Jadi cucunya Abu Bakar itu adalah Muhammad, dari anaknya yaitu Abdurrahman. Abdurrahman ini anaknya Abu Bakar. Dan Muhammad ini
melihat Nabi walaupun tidak masuk definisi siapa sahabat. Nah, ini keistimewaan dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian istri-istrinya yang 3 itu sahabiah semua. Ummu Ruman, Asma bintu Umais, itu semua sahabiat. Habibah, itu semua sahabiat. Anak-anaknya, ini semua sahabat. Dan Muhammad tadi, walaupun dia melihat Nabi SAW. Nah, ini yang mungkin bisa kita bahas. Masih banyak kemuliaannya. Besok insya Allah kelanjutannya adalah budak-budak yang dimerdekakan. Semuanya menjadi orang baik, orang mulia yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.